Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 1 dari 3 hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Redap Berau yang terjerat kasus dugaan suap dipastikan telah bebas. Ratusan pelajar di SMP Negeri 6 Samarinda sambut gembira kedatangan makan siang dalam program makan bergizi gratis. Berbagai jenis pakaian tradisional yang telah dimodifikasi dipamerkan dalam ajang Nusantara Fashion Carnival 2025 di Ibu Kota Nusantara. Dugaan pelanggaran kode etik terhadap 3 hakim di Pengadilan Tanjung Redap masih bergulir. Terakhir, Pengadilan Negeri Tanjung Redap telah menerima hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Kejaksaan Agung terhadap perkara tersebut pada Senin siang. Juru bicara Pengadilan Negeri Tanjung Redap memastikan 1 dari 3 hakim dinyatakan tidak bersalah. Hakim yang dinyatakan tidak bersalah itu berinisial LS. Untuk proses lanjutan terhadap 2 hakim lainnya, pihak Pengadilan Negeri Tanjung Redap masih menunggu hasil penyelidikan dari Kejaksaan Agung. Untuk itu kami juga kurang tahu juga yang mungkin terduga lainnya apakah bakal diungkap apa enggak, karena memang belum ada informasi terkait hal itu kepada kami juga. Di sini kami hanya menyampaikan hal yang sudah jelas dan juga sudah menjadi mandat kami untuk bisa menjelaskan kepada wartawan. Yang terkait LS tadi itu sudah tidak terbukti, Bang, ya? Sudah tidak terbukti seperti yang sudah saya bacakan tadi. Okay. Dan dikembalikan juga dipulihkan nama baik, kedudukan serta harkat martabat LS. Perkara hakim ini bermula dari dugaan suap sebesar 1,5 miliar rupiah. Suap itu diberikan untuk memenangkan perkara sengketa warisan yang laporannya dilakukan sejak Januari 2025. Dalam laporannya, kuasa hukum pelapor melengkapinya dengan bukti kwitansi penyerahan uang kepada asisten hakim. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Regu pencarian dan pertolongan dari Posar Tarakan dikerahkan untuk membantu pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan tenggelam. Korban bernama Muhammad Basri itu dilaporkan tenggelam saat mencari ikan. Kasih Ops Basarnas Tarakan menyatakan, peristiwa yang menimpa korban ini bermula dari korban mengejar perahunya yang hanyut terseret arus air pada Minggu sore. Untuk pencarian kali ini, mereka mengerahkan 4 armada yang 1 rubberboat atau perahu karet diisi 1 hingga 4 personel. Untuk pencarian di hari pertama ini, mereka akan menyisir areal dengan luasan 5 mil laut dari lokasi kejadian. Bahwa telah terjadi kecelakaan kapal main overboard yang mana peristiwa orang ini mengamankan perahunya yang terlepas dari tambatan ya. Nah, di hari pertama ini kita melaksanakan pencarian sejauh kurang lebih 5 nautical mile dari LKP, yang mana kita membuat beberapa seru, 2 seru, yang mana kita mengerahkan 4 armada ya, 4 armada yaitu rubberboat. Yang 1 rubberboat itu diisi 3-4 personel. Menjelang sore, upaya pencarian masih belum membuahkan hasil. Meski begitu, tim SAR masih akan terus berupaya hingga korban berhasil ditemukan atau hingga beberapa hari ke depan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.
Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan atau Bakwan Senin siang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Wali Kota Balikpapan. Dalam aksinya, pedemo menyuarakan terkait keluhan warga tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan. Pedemo menilai rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB sangat memberatkan warga. Mereka berharap agar kenaikan tersebut dibatalkan. Jikapun harus naik, maka nilainya harus disesuaikan dengan kemampuan warga. Keresahannya, kan kita melihat bahwasannya di sini kan ada statement dari Pak Wali sendiri terkait dengan ditunda, Nah, kita melihat ini kan dengan kata ditunda berarti bisa saja 2 hari, 3 hari ke depan ini bisa disahkan secara diam-diam yang kita tidak ketahui seperti itu. Kita takutkan seperti itu, makanya kami ingin meminta supaya dibatalkan terkait dengan PBB ini. Dan juga boleh saja naik, tapi dengan masuk akal gitu, jangan sampai melonjak tinggi seperti kemarin. Sementara Wali Kota Balikpapan menegaskan kenaikan PBB ini masih ditunda. Alasannya penetapan tarif itu harus dilakukan secara rinci agar pemberlakuan tarif tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Jadi menyampaikan ini adalah bukan kenaikan, tapi adalah penyesuaian tarif NJOP di beberapa daerah. Contoh daerah-daerah kawasan industri. Saya mengambil langkah dengan rapat ini bersama dengan Wali dan tentunya dengan Forkopimda bersama Pak Sekda untuk menunda dulu kenaikan, maksud saya perubahan penyesuaian tarif PBB P2 tahun 2025. Kepada masyarakat, Pemkot juga mengimbau jika menemukan permasalahan terkait penyesuaian tarif NJOP PBB, diminta untuk segera melapor ke petugas terkait. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.